Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama Wanda Tukang Channel. Di kesempatan video kali ini saya akan mengerjakan project yaitu penyambungan slope bangunan baru. Dan untuk bagian belakang yang ngetrap ini akan kita tambahkan kolom dan juga slope gantung sehingga slope-nya nanti bisa kita levelkan semua. Oke, langsung saja kita mulai untuk pengerjaannya. Untuk pengerjaan awal kita akan membuat untuk cincin dari kolom dan juga slope-nya. Langsung saja kita potong untuk kebutuhan besi cincinnya. Dan untuk besi cincinnya menggunakan besi dengan diameter 8 mm. Dan lanjut tinggal kita bentuk menggunakan alat yang sudah kita buat seperti ini ya teman-teman. Dengan cara kita tekuk membentuk kotak seperti ini untuk kolom. Lalu untuk ukuran cincin dari tiang kolomnya ini kita buat 15 x 15 cm. Lalu untuk ukuran cincin untuk slope-nya nanti kita buat 12 x 25 cm. Lanjut kita potong lagi untuk besi tiang kolom dan juga slope-nya. Untuk besinya ini menggunakan besi ulir dengan diameter 10 mm. Kita potong-potong seperti ini ya teman-teman menggunakan gunting besi. Selanjutnya tinggal kita rakit untuk kolomnya. Untuk satu kolom menggunakan 8 besi ya teman-teman, masing-masing di bagian sudut dan juga masing-masing di bagian tengahnya. Untuk cara perakitannya seperti biasanya ya teman-teman, menggunakan kawat benrat dan juga kita kencangkan menggunakan gegep. Kemudian untuk tinggi tiang kolom yang kita buat ini 3 meter. Dan total ada 3 tiang ya teman-teman yang sudah kita rakit. Kemudian untuk slope-nya juga sudah kita rakit semua. Kita akan lanjut lagi untuk pembuatan begesting dari kolomnya menggunakan triplek dengan tebal 9 mm. Kita ukur untuk lebarnya, kemudian kita garis. Lanjut kemudian tinggal kita potong menggunakan mesin circular saw seperti ini agar lebih mudah dan cepat. Untuk tiang kolom untuk jadi bersih corannya nanti 20 x 20 cm. Lalu untuk jadi bersih coran slope-nya 15 cm x 30 cm. Lanjut kita potongan kayu untuk rangka dari begestingnya. Untuk kayunya menggunakan kayu 57 jenis kayu meranti. Selanjutnya tinggal kita rakit ya teman-teman untuk begesting dari kolom dan juga slope-nya. Untuk begesting kolom ini ada dua ukuran ya teman-teman. Untuk lebarnya ada yang berukuran 20 cm dan juga ada yang berukuran lebar 28 cm. Nantinya akan kita satukan membentuk kotak persegi sehingga membentuk ukuran 20 x 20 cm. Lalu kita potongan kayu juga untuk isian di bagian tengah dari begestingnya ini agar lebih kuat saat menahan cor nanti. Untuk pemasangan perakitannya kita menggunakan paku berukuran 3 inci ya teman-teman. Untuk proses pengerjaannya pembuatannya seperti ini. Lalu tinggal kita rakit untuk begesting dari tiang kolomnya. Untuk yang lebar 28 cm kita posisikan di bawah. Kemudian kita tindis dengan begesting yang lebar 20 cm di bagian sisi kiri dan kanannya. Kemudian tinggal kita paku seperti ini ya teman-teman. Menggunakan paku 3 in. Jadi dia membentuk kotak seperti ini. Oke, setelah kita rakit sebanyak 3 begesting untuk tiang kolomnya, lanjut langsung kita pasang ya teman-teman. Tiangnya tinggal kita masukkan ke dalam begestingnya seperti ini dan tinggal kita pasang untuk penutupnya yang berukuran 28 cm. Dan kemudian tinggal kita paku terhadap begesting di bagian sisi samping kiri dan kanannya. Ini kita paku lurus saja menggunakan paku dengan panjang 4 inci. Oke, kita kerjakan lagi untuk tiang kolom berikutnya juga sama untuk proses pemasangannya. Tinggal kita bungkus untuk tiangnya dan kita pasang untuk penutup dari begestingnya. Oke teman-teman, setelah kita pasang untuk begestingnya jadinya seperti ini. Ini tinggal kita kunci dan kita lot ya teman-teman untuk tegak lurusnya. Dan usahakan untuk pemasangan ini harus betul-betul tegak lurus ya teman-teman. Kemudian kita sesuai untuk begestingnya di bagian sisi kiri dan kanannya. Kemudian untuk penyetelan begesting berikutnya juga sama. Tinggal kita sesuai saja ke bagian begesting yang bagian ujung ini ya teman-teman yang sudah terkunci. Kemudian kita lot dan kita kunci di bagian sesuai atasnya ini. Lanjut untuk pemasangan atau penyetelan begesting berikutnya juga sama. Untuk di bagian begesting dari ujung ke ujung ini saya tarikan benang ya teman-teman agar pertemuan begesting di bagian tengahnya ini bisa sama lurus. Dan tinggal kita pasang sesuai di bagian atasnya seperti ini untuk di bagian sisi kiri dan kanannya. Kemudian kita tarik yang sesuai juga ke bagian atas seperti ini. Jadi kita sesuai di bagian kiri kanan dan juga depan dan belakangnya agar betul-betul tegak lurus. Kemudian untuk begesting yang bagian tengah ini kita ikutkan benang ya teman. Jadi kita sudah tarikan benang dari ujung ke ujung agar posisinya ini bisa sama lurus. Selanjutnya tinggal kita sesuai. Oke teman-teman, selanjutnya sudah kita buatkan untuk adukan dari corannya ya teman-teman. Dan untuk perbandingan adukan corannya ini kita buat perbandingan 1, 2, 3 yaitu 1 sak semen, 2 arko pasir dan 3 arko koral.
Lanjut tinggal kita aduk-aduk untuk corannya, kemudian tinggal kita tuangkan di dalam begesting dari tiang kolomnya. Sebelumnya untuk kerataan levelnya juga sudah saya tarikan benang, jadi tinggal kita levelkan untuk ketinggian dari coran tiang kolomnya ini. Kemudian setelah kita cor dan setelah menunggu kering, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita akan buka untuk begesting dari tiang kolomnya ini. Kemudian kita akan lanjutkan untuk pengerjaan pemasangan selop gantungnya. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk pembuatan tiang kolomnya sudah dicor. Kita akan lanjut lagi untuk pembuatan begesting selop gantungnya. Untuk jarak antar tiangnya ini 3 meter dan juga untuk lebar dari pondasi lama ke tiang ini 1,5 meter. Jadi kita pasangkan balok dulu seperti ini ya teman-teman, dengan jarak dari atas tiang 7 cm untuk kedudukan dari begestingnya. Selanjutnya tinggal kita pasang untuk begestingnya dan kita kunci di bagian sisi kiri dan kanannya. Untuk lebar begesting selop gantungnya ini 15 cm ya teman-teman. Setelah kita pasang semua untuk balok di bagian atas tiangnya ini, selanjutnya tinggal kita pasang untuk begestingnya ini ya teman-teman. Kita pasang dulu semua seperti ini. Kemudian kita naikkan besi selop gantungnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita posisikan dulu yang panjang ya teman-teman agar mudah. Kemudian kita masukkan ke bagian dalam besi tiang kolomnya agar betul-betul mengikat. Kemudian kita pasang untuk sesuai di bagian bawah begestingnya seperti ini, yang sudah kita pasangkan balok melintang seperti ini ya teman-teman. Jadi kita pasangkan sesuai di bagian sisi kiri dan kanannya. Untuk jarak sesuainya ini kita buat 50 cm. Oke, lanjut untuk pemasangan besi selop berikutnya. Dan untuk besi selopnya ini kita tembuskan langsung ke bagian dalam besi selop bangunan lamanya, yang sebelumnya untuk di bagian coran selop lamanya ini sudah kita bobok. Jadi bagian ujungnya ini tinggal kita bengkokkan, kemudian kita ikat menggunakan benrat ke bagian besi selop bangunan lamanya. Jadi besi selop yang baru kita pasang ini bisa betul-betul mengikat terhadap besi selop bangunan lamanya dan bisa betul-betul kuat. Oke, kita pasang semua ya teman-teman untuk besi selopnya. Kemudian untuk di setiap pertemuannya ini kita bengkokkan seperti ini menggunakan placer agar besinya ini bisa saling mengunci ya teman-teman, dan hasilnya nanti bisa betul-betul kuat. Dan setelah kita bengkokkan semua, tinggal kita ikat semua ya teman-teman di setiap pertemuan bengkokannya ini menggunakan kawat benrat. Oke, setelah terpasang semua untuk besi selopnya seperti ini ya teman-teman. Untuk penampakan hasil sementaranya, kita akan lanjut lagi untuk menutup bagian samping dari selopnya ini menggunakan begesting yang sebelum sudah kita buat. Oke, langsung saja kita pasang ya teman-teman. Untuk di bagian sisi samping dari begestingnya ini, untuk tinggi begesting yang kita buat ini 30 cm ya teman-teman. Jadi untuk ukuran bersih coran slope yang kita buat ini berukuran tinggi 30 cm dengan lebar 15 cm. Jadi agar lebar slope-nya ini bisa sama rata, kita bisa menggunakan mal-malan yang sudah kita buat seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita pasang di bagian atasnya, kemudian tinggal kita pasang untuk klemnya. Dan untuk ukuran lebar malnya ini kita buat 15 cm. Lanjut untuk pemasangan begesting berikutnya. Untuk di bagian pertemuan sambungannya langsung kita rapatkan dan kita paku. Kemudian kita pasangkan klem di bagian atasnya menggunakan mal yang sudah kita buat. Kemudian lanjut untuk di bagian sambungan begestingnya langsung kita potong menggunakan circular saw, kemudian langsung kita pasang. Lalu untuk bagian atasnya ini langsung kita klem ya teman-teman sesuai dengan ukuran mal-malannya. Kemudian langsung kita paku di bagian sisi kiri dan kanannya. Dan kita lanjut lagi untuk pemasangan begesting di bagian samping dari selop gantungnya. Untuk tingginya ini sama ya teman-teman, kita setel di ukuran tinggi 30 cm. Kemudian langsung kita paku saja di bagian sisi samping di bagian bawah begestingnya menggunakan paku berukuran panjang 4 inci agar bisa betul-betul kuat. Lanjut untuk pemasangan begesting berikutnya. Untuk cara pemasangannya sama, kita paku terlebih dahulu untuk di bagian bawahnya, dan lalu untuk bagian atasnya ini tinggal kita klem ya teman-teman sesuai dengan ukuran lebar mal yang sudah kita buat. Dan untuk jarak mal di bagian atasnya ini kita buat dengan jarak maksimal 50 cm.
Kemudian untuk di bagian bawah begestingnya ini langsung kita paku saja ke bagian pondasinya seperti ini ya teman-teman, menggunakan paku berukuran 3 inci. Dan untuk hasilnya seperti ini untuk pemasangan begesting dari sloopnya ini sudah siap kita cor ya teman-teman. Untuk cor-corannya ini untuk perbandingannya seperti biasa kita buat dengan perbandingan 1, 2, 3, 1 sak semen, 2 arko pasir, dan 3 arko koral. Dan sebelum pengecoran kita siram terlebih dahulu. Lanjut langsung kita tuangkan untuk cor-corannya ini. Untuk penuangan cor-corannya ini kita mulai dari bagian ujung agar bisa lebih mudah. Untuk penuangannya kita menggunakan ember seperti ini saja ya teman-teman. Dan untuk adukan corannya ini kita buat agak encer saja agar bisa masuk ke bagian sela-sela dari besi sloopnya. Dan sambil kita padatkan menggunakan cetok agar hasil cor-corannya nanti bisa bagus dan tidak kopong. Oke, langsung kita isi semua ya teman-teman untuk begesting dari sloopnya ini. Untuk corannya ini kita isi penuh sampai betul-betul rata di bagian atas dari begestingnya ini. Kemudian tinggal kita ratakan kembali dan kita haluskan menggunakan cetok di bagian permukaan atasnya. Oke, kita selesaikan semua ya teman-teman untuk pengisian coran di sloopnya ini. Dan setelah kita isi cor semua hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah selesai dan tinggal menunggu kering saja ya teman-teman. Nantinya setelah beberapa hari baru bisa kita buka untuk begesting dari sloopnya ini. Dan sudah kita tambahkan juga stek untuk tiang kolom praktisnya. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman untuk videonya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini mulai awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman semua. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya dan sampai jumpa di video saya berikutnya.